Jadi tolong jangan juga sampai kami bertambah kuat keyakinan bahwa PKI Gaya Baru ini memang sudah menyusup kemana-mana, termasuk barangkali ke oknum-oknum tertentu di Densus, barangkali, nggak tahu saya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang mendengar atau kebetulan mengikuti video ini, kali ini saya dari UI Watch akan memberikan tanggapan, opini, pendapat, dan lain sebagainya mengenai kasus Densus dengan MUI. Jadi kalau komentar saya sederhana, yaitu memang ini bagian dari upaya untuk memperlemah dan membuat umat Islam Indonesia tidak berkutik, dan apa yang dilakukan terhadap MUI itu sudah merupakan langkah yang lebih berani karena test the water prosesnya sudah bisa meningkat karena dianggap perlawanan atau reaksi keras dari umat Islam tidak begitu dirasakan atau tidak dianggap serius lagi. Karenanya memang kalau guyonan, kalau emang begini caranya, bubarkan saja MUI. Itu pilihan pertama. Atau yang kedua, bikinlah MUI yang ecek-ecek, asal sekedar ada nama dan lain sebagainya. Mungkin akan dipilih, diambil pilihan kedua. Dan saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas yang jelas, tegas, itulah sikapnya dan tidak pernah bisa dibantah. Nah, yang menarik, tadi malam saya kebetulan ngikuti siaran di salah satu TV swasta membahas mengenai hal ini, dan yang menarik untuk saya terutama adalah analisis, opini, pendapat dari mantan pimpinan BNPB yang buat saya menjadi menarik karena dalam salah satu statementnya beliau mengatakan bahwa teroris itu sudah menyusup kemana-mana, ke pejabat, bahkan ke TNI, ke ini segala macam. Saya jadi agak bingung gitu, logikanya di mana gitu. Maaf aja Bapak kita, logika, kalau istilahnya Rocky Gerung, logika akal sehatnya di mana? Kalau memang yang ditangkap itu teroris nyusup, terus mau ngapain? Mau bikin bom? Teroris nyusup di pejabat, mau bikin bom, bikin apa gitu? Dan kalau kita menengok ke belakang, di awal tahun ini paling tidak, saya dan rekan-rekan saya yang lain, Maria Zureda, bahkan Pak Fahmi, Bung Fahmi Idris juga sudah menyampaikan hati-hati terhadap PKI Gaya Baru yang berkiblat ke Partai Komunis Cina di RRC. Dan kita sudah ingatkan, strategi yang menjadi ciri-ciri PKI Gaya Baru itu mirip, tidak berbeda dengan jelang G30S65, hanya bungkusnya yang baru. Ciri-cirinya apa? Strategi yang dilakukan. Satu, memecah belah dan memperlemah umat Islam. Sama dilakukan sekarang, bungkusnya aja beda. Kalau dulu mereka yang melakukan langsung dan menggunakan tangan pendapat dari Bung Karno waktu itu, kalau sekarang lebih halus, lebih cerdas, yaitu nyusup kemana-mana, tidak perlu tampil, tapi pejabat-pejabat yang saya sebut dengan istilah sudah terpapar dan atau tanpa sadar atau sadar menjadi kepanjangan tangan PKI Gaya Baru, dia yang bergerak. Kedua, TNI, saya nggak komentar banyak. Diperlemah ini nggak usah komentar banyak, ya, tapi kira-kira ke sana. Dan yang ketiga yang saya belum berani atau bisa jawab, dibentuknya tempo hari itu G30 SPKI jelang itu dibentuknya angkatan kelima
yaitu buruh tani dipersenjatai. Sekarang bukan buruh tani, tapi ada kelompok yang nggak tahu dipersenjatai. Tentunya berbeda dan lebih canggih karena kelompok atau siapapun yang memang berperan seperti rencana buruh tani dulu itu, saya menduga keras akan didukung dibantu penuh dengan tentara-tentara PKC yang masuk menyamar menyelundup menjadi pura-pura sebagai TKA Cina. Di video itu rame kan ya, waktu ngelas hasil lasnya katanya ahli diketawain itu, bolong-bolong, berantakan, geradakan. Udah pastilah dia tentara Cina. Kembali saya ulangi, awal 2017 saya ketemu mantan Pati TNI yang orang perang. Beliau mengatakan, mata tentara saya mengatakan minimal 60% TKA yang masuk itu tentara Cina. Saya cuma ngulang awal tahun 2017. Dan rekan saya yang lain, paling tidak Maria Zureda, sudah berulang kali mengatakan awas, hati-hati ciri PKI gaya baru itu. Dan semuanya kejadian. Jadi maaf untuk Bapak mantan dari pimpinan BNPB yang lo mengatakan teroris menyusup kemana-mana, jangan dibolak-balik, maaf. Jangan dibolak-balik. Anda nggak tahu ya, Anda ngalamin G13 PKI nggak? Anda ngikutin nggak? Minimal Anda mempelajari nggak itu? Kalau Anda mempelajari nggak akan. Tolong kami dijelaskanlah, saya awam. Bagaimana teroris itu menyusup, yang di MUI itu menyusup ke sana kemari, segala macam termasuk kotak amal pun. Jadi saya cuma bilang komentarnya ada dua. Pertama, kalau pakai bahasa orang Medan, suka-suka kau lah, kau aturlah, kau yang berkuasa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong jangan lecehkan intelektualitas sebagian dari kita ini yang menuntut untuk adanya digunakan logika akal sehat. Jadi jangan berpikir kalau saya punya kekuasaan atau saya berkuasa maka saya paling tahu, paling benar, paling ngerti. Tolong lupain. Benar nggak benar, bohong nggak bohong, itu jangan ditentukan oleh kekuasaan. Bahkan yang berkuasa aja bohong juga udah biasa kok. Terakhir rame di medsos. Diceklah, saya cuma ngikutin aja ini. Pernyataan resmi dari staf salah satu menteri, saya sebut Menku, itu juga bohong. Dikirim gambar video yang segala macam, nyatanya bukan di situ, itu video di mana-mana. Demikian juga ketika presiden kita ke luar negeri yang kemarin itu, yang ditampilkan, wah sambutan mereka, nyatanya itu video waktu beliau ke Australia, ke Dewan Perwakilan Rakyatnya Australia sana, dapat ditepukan segala macam. Ini kan udah nggak benar gitu. Nah itu yang saya mengatakan, tolonglah. Karena lama-lama dan makin kuat opini menjadi keyakinan untuk kita, banyak dari kita kehilangan trust dan respect. Jadi kalau sekarang sudah makin kuat kehilangan trust dan respect, Anda harus mengembalikan trust dan respect itu butuh proses dan waktu. Karena kehilangan trust dan respect dari masyarakat juga melalui suatu proses. Sehingga kalau sudah terbentuk keyakinan bahwa orang ini nggak bisa dipercaya, orang ini kita tidak bisa respect lagi, nggak bisa kita berbantah karena sudah masuk dirasa. Jadi tolong lakukan dengan menunjukkan berbagai macam bukti agar kembali kepercayaan dan respect publik pada yang bersangkutan. Penggunaan booster bayaran itu ataupun kelompok profesional yang dipakai itu nggak ada gunanya lah. Karena Anda bermain di logika, di IQ. Kalau udah masuk rasa itu bukan di IQ lagi. Jadi kembali saya mengatakan saya dukung selagi MUI, khususnya apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua MUI, Pak Anwar Abbas. Ya memang gampang benar gitu nuduh teroris ditangkap ini waktu subuh ini, terus dramatisasinya sehingga kalau guyonan, maaf ini guyonan, jangan nanti dibilang nyebarin yang nggak benar. Ada yang guyonan ngomong begini nih,
wah ini sih cuma masalah supaya anggarannya bisa dipakai aja dan ngalir terus. Kalau nggak ada kegiatan kan anggarannya gimana pertanggungjawab penggunaannya. Karena ada logika, kan ini orang udah sulit percaya, ada logika apa? Kok makin lama makin banyak, jadi nggak maju-maju dong Densusnya. Apa iya sih orang kita segala macam itu. Terus hasil kerja ini apa? Wah ditangkap kelompok ini, bla bla bla, teroris ini. Supaya anggarannya bisa dipakai terus. Ada yang guyonan seperti itu. Saya nggak bisa komentar. Namanya guyonan, bisa benar, bisa enggak. Tapi kalau tanya bukti dari mana ya susah. Tapi cek aja berapa anggaran Densus. Bagaimana penggunaannya? Pertanyaan, itu yang ditangkap. Hak azazinya mana? Mana pernyataannya? Sampai dulu ada yang meninggal dari Muhammadiyah itu. Gone with the wind. Jadi tolong jangan juga sampai kami bertambah kuat keyakinan bahwa PKI Gaya Baru ini memang sudah menyusup kemana-mana, termasuk barangkali ke oknum-oknum tertentu di Densus, barangkali nggak tahu saya. Jadi kalau mantan pejabat Bapak itu mengatakan teroris menyusup kemana-mana, saya bilang kalau saya terbalik. PKI Gaya Baru dengan idenya itu menyusup kemana-mana, memapari pikiran-pikiran oknum-oknum pejabat atau yang mempunyai kekuasaan, kemudian dengan sasaran atau implementasi dari strategi menghancurkan, memusuhi umat Islam, di sisi lain juga memperlemah TNI. Jadi sekali lagi MUI khususnya Pak Anwar Abbas, kami dari Watch mendukung Anda, kami bersama Anda. Anda tidak sendirian. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya.